Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis ideologi penerjemahan. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa terjemahan yang benar tergantung pada ideologi yang dianut karena terkait kebudayaan bahasa sumber. Ideologi penerjemahan memberikan pandangan makro dalam membahasa penerjemahan sebagai bagian dari sosial budaya dan karya terjemahan sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat. Dalam bidang penerjemahan, ideologi diartikan sebagai prinsip atau keyakinan tentang benar atau salah menurut Hoet tahun 2003. Terjemahan dianggap benar jika mengandung teks bahasa sumber, kesesuaian dengan kaidah, norma, dan budaya yang berlaku pada bahasa sasaran. Anggapan yang lain bahwa penerjemahan hanya berpedoman pada keberterimaan pada bahasa sasaran. Dari dua anggapan ini, maka muncullah dua ideologi penerjemahan, yaitu foreignisasi atau foreignization dan domestikasi atau domestication. Sebelum kita melanjutkan video ini, perkenalkan, nama saya Bintang Kasiana Manalu. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ideologi pengasingan atau foreignisasi. Ideologi pengasingan adalah ideologi penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sumber atau BSU. Ideologi ini meyakini bahwa penerjemahan yang betul, berterima, dan baik adalah yang sesuai dengan selera dan harapan pembaca, yang menginginkan kehadiran kebudayaan teks sumber atau menganggap kehadiran kebudayaan asing bermanfaat bagi masyarakat. Dalam perwujudannya, ideologi ini menggunakan cara transferensi, yaitu menerjemahkan dengan menghadirkan nilai-nilai bahasa sumber. Penerjemahan yang berorientasi pada ideologi ini bertumpu pada konsep makro, yaitu tetap mempertahankan istilah-istilah asing. Seperti contoh berikut teks sumber. When he was nearly 13, my brother James got his arm badly broken at the elbow. When it healed and James' fears of never being able to play football were assuaged, he was seldom self-conscious about his injuries. His left arm was somewhat shorter than his right. When he stood or walked, the back of his hand was at right angles to his body. Teks sasaran. Tatkala hampir berusia 13 tahun, tangan abangku, James, patah di bagian siku. Setelah sembuh dan ketakutan James bahwa dia tidak akan pernah bisa bermain football menghilang, dia jarang menyadari kecederanya. Lengan kirinya sedikit lebih pendek daripada yang kanan saat berdiri atau berjalan. Punggung tangannya tegak lurus dengan badan. Dari kutipan teks sumber dan teks sasaran di atas, terlihat bahwa dari struktur bahasa teks sasaran sangat mirip dengan teks sumbernya. Pada kalimat kedua, pola yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia juga dimunculkan seperti pola pada teks sumber, diterjemahkan secara literal, tanpa menggantinya ke pola yang lebih umum dalam bahasa Indonesia, dan juga melibatkan teknik pure borrowing, football. Hal ini mungkin untuk menampilkan bahwa football dalam konteks budaya aslinya, agar pembaca dapat membayangkan seperti dalam budaya bahasa sumber. Hal ini sesuai dengan pendapat Mazi Leskovar bahwa terjemahan yang memiliki kecenderungan foreignisasi dapat diamati dari beberapa indikator. Misalnya, terjemahan nama dapat menjadi indikasi ideologi penerjemahan. Dalam penelitiannya misalnya, ia menemukan domestikasi pada beberapa nama, namun penerjemah juga mempertahankan seperti sapaan, seperti Mr. Bird yang sama dengan bentuk aslinya. Tentu ini adalah suatu tanda-tanda foreignisasi. Lebih lanjut, Mazi Leskovar juga menyimpulkan ketika ideologi foreignisasi digunakan, hal itu merupakan indikasi bahwa bahasa tersebut tidak lagi benar-benar asing bagi pembaca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.